kita semua. Kami dari Panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Maisonet ingin menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami selaku Panitia Ramadan Masjid Ar-Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menyuguhkan berbuka puasa di masjid kita yang tercinta ini. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Amri dan sekeluarga yang telah menyuguhkan hidangan buka puasa pada malam hari ini. Semoga amal dan ibadah Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah bahwa insyaallah besok akan diadakan kembali buka puasa bersama di masjid kita yang tercinta ini. Maka dari itu kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian agar dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama sesuai jadwal yang telah panitia berikan. Adapun nama-nama alamat yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari adalah sebagai berikut, yakni yang beralamat di Jalan Anggrek Permai, Jalan Anggrek Raya, Jalan Melati Raya, dan Jalan Melati 5. Penyampaian kedua, laporan keadaan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman 1446 Hijriah. Jumlah saldo kas amalia Ramadan malam sebelumnya sebesar Rp2.950.000. Jumlah kotak amal yang masuk pada malam 7 Ramadan tanggal 6 Maret 2025 sebesar Rp595.000. Jumlah saldo kas amalia Ramadan Masjid tanggal 7 Maret 2025 sebesar Rp3.545.000. Adapun pengeluaran biaya operasional tarawih sebesar Rp300.000. Jumlah saldo kas amalia Ramadan sampai malam hari ini sebesar Rp3.245.000. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, adapun yang bertindak sebagai penceramah Ramadan pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Muhammad Rizka Iqbal Jafar STHI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Dan yang menjadi imam tarawih pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Adi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustaz kami persilahkan. Wajah tepat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam manba'il ilmi wal hikam. Bapak Ibu hadirin wal hadirah, seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita aparat kita yang kita cintai, dari Bapak Babinsa sama Timnas yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah berada di malam ke-11 bulan suci Ramadan ini. Saya tes nih Pak. Dan terus tadi MC sudah bilang bukan malam ke-7 ya. Iya. 8. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Semoga insyaallah kelak kita bisa berjumpa menatap wajah yang begitu mulia. Semoga insyaallah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan ini, syarat untuk berjumpa dengan Nabi tidak lain bersalawat dengan Rasul. Ayo kita salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta anta nurun fawqa nuri, anta insiru wa qori, anta misbahus sudur. Sallu ala Nabi. Semoga kita dapat berjumpa dengan Nabi. Paling tidak Nabi datang dalam mimpi kita insyaallah. Amin. Alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajab, apabila bulan Rajab telah masuk, telah tiba, maka Nabi meminta doa kepada Allah. Doanya kita hafal semua. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Baru sudah buka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, saya ingat Pak, khutbah Jumat di sini saya membawa materi doa itu. Jumat bulan Rajab kalau tidak salah, bulan Sya'ban. Nabi minta, kita semua minta, ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Menarik doa ini Pak Bu. Nabi minta dua keberkahan di bulan ini, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tapi Nabi tidak meminta keberkahan di bulan Ramadan. Ada apa? Kenapa? Jawaban pertama adalah, kenapa Nabi tidak meminta keberkahan di bulan Ramadan? Alasannya bahwa Nabi tidak bisa menjamin dirinya untuk sampai di bulan suci Ramadan. Seorang Nabi yang maksum, terjaga dari dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Seorang Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak bisa dijamin dirinya Pak untuk sampai di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan kita ini? Makanya sekarang Pak Bu, alhamdulillah, doanya Nabi dan doa kita itu diijabah oleh Allah. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bisa doanya Nabi itu kita ikut juga diijabah? Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Sekarang kita disampaikan Pak, bahkan kita sudah berada di malam ke-8. Artinya apa? Doanya Nabi yang dulu dia ungkapkan dan yang kemarin kita baca itu, doa itu, bahkan ada beberapa yang mengadakan malam nisfu Sya'ban. Dia meminta wa ballighna Ramadan. Tapi sedikit Pak, dalam kaidah bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, Nabi berdoa tidak menggunakan wa ballighni.
Kalau dia menggunakan wabalikni, berarti dia pakai domir ana. Kata ganti Pak, domir huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, ana, nahnu. Nahnu itu bermakna kami. Makanya doa ini Pak Bu berlaku untuk semua umatnya, keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, dan seluruh umatnya. Wabalikna Ramadan. Itulah keistimewaannya Nabi, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi ia mementingkan kepentingan seluruh umatnya Pak. Coba diijabah doa Pak. Makanya bersyukur kita diijabah doanya Nabi, diijabah doa kita disampaikan di bulan suci Ramadan ini Pak. Yang di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita minta wabalikna Ramadan, wabalikna Ramadan. Lantas kemudian apa yang kita ingin lakukan di bulan suci Ramadan ini? Olehnya itu manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini Pak. Kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia. Sebab apa? Tidak ada yang bisa menjamin seorang pun dirinya bisa sampai di Ramadan tahun yang akan datang. Ada yang bisa jamin Pak? Nah, saya keliling ceramah di masjid Pak, tahun lalu itu masih ada, tahun ini tidak ada. Dan biasanya itu yang pertama dipanggil baris pertama. Lantai dua. Tongeng. Lantai dua. Iya Pak. Serius ini, Masjid Islamuddin, Masjid Atis kemarin Alfi Syahad. Itu tahun lalu masih ketemu Kak, tahun ini enggak. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik di lantai 1 maupun di lantai atas. Lantai 2. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi tidak meminta keberkahan di bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan itu sudah bulan yang penuh berkah. Disebutlah dia dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Saya sebutkan Pak. Yang pertama, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Syam. Yang kedua, Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Yang ketiga, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Karamah. Kemudian Ramadan juga disebut dengan Syahrul Mubarak. Yang kelima, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Pilih yang mana kita bahas ini? Karena ada 20 menit di sini. Nah, baru ke 10 menit. Ya. Syahrul Mubarak, Syahrul Karamah, kemudian Syahrul Tarbiyah, apalagi Syahrul Syam, apalagi Pak? Ada 5 ya. Ini kalau 5 ini Pak luar biasa sekali. Makanya ketika kita menyambut bulan suci Ramadan Pak, ada kali undang juga penceramah di atas. Ada. 10 menit lagi. Kaan lah. Tamil Pak. Makanya ketika kita menyambut bulan Ramadan, kita tidak mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan. Berbeda ini Pak Bu, ahlan wa sahlan dengan marhaban ya Ramadan. Pernah kita dengar kalimat ahlan wa sahlan? Pernah kan? Apa artinya? Selamat datang. Kalau marhaban ya Ramadan, selamat datang juga. Tapi secara makna ini Pak Bu berbeda. Mari kita kaji. Ahlan wa sahlan itu selamat datang. Ahlan itu akar kata dari ahli. Ya. Apa artinya ahli? Keluarga Pak. Pernah kita dengar istilah ahlul bait, keluarga Nabi. Pernah kita dengar istilah ahli waris,
Berarti keluarganya ahli waris, ya, yang mewarisi. Sahlan itu bermakna, dari kata sahal bermakna mudah atau dataran rendah. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan, itu sangat mudah karena tamu yang datang itu adalah bagian dari keluarga kita. Jadi mudah gitu. Biasa-biasa, kadang-kadang biasa disambut gitu. Jangan bilang biasa didatang kan. Ini digunakan untuk sesuatu yang mulia, Pak. Olehnya itu Ramadan disebut dengan Syahrul Karamah, bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya. Di mana letak kemuliaan bulan suci Ramadan? Disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Contoh Pak, ketika kita mempelajari Al-Quran dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya apa? Tidak ada yang lebih baik daripada itu, orang yang mempelajari Al-Quran, Pak. Itulah kehebatannya bahasa Arab. Berbeda khairun dengan ahsan. Ahsan juga bermakna baik, Pak. Tetapi kalau khairun itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sama dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Berarti di antara kita di sini Pak Bu, mohon maaf. Contoh saya, di antara kita di sini Pak Bu, ada beberapa di sini. Nah, saat dia mempelajari Al-Quran, berarti itu yang paling bagus yang disebutkan, Pak. Itu maksudnya, maknanya. Sama dengan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil itu 21 Pak Bu, 23, 25, 27, 29. Namun jumhur ulama, sepakat seluruh ulama itu Pak Bu, mengatakan bahwa 27 Ramadan. Tunggu sedikit Pak. Kemarin lama ditunggu hilal di sampai jam 9 kita muncul. Nah, sekarang giliran kita menunggu ini apa? Lailatul Qadar. Kita tunggu mulai malam 21. Dan Nabi itu Pak Bu izin berapa menit ini? Berapa menit ini di situ dia Pak di YouTube tak? 27 berarti 27 Ramadan. Ya. Terakhir. Nabi itu Pak Bu di akhir Ramadan, ya, di akhir Ramadan Nabi kencangkan itu ikat pinggangnya Pak, untuk menyambut itu malam yang mulia. Dia kencangkan ikat pinggangnya, lalu ia bangun di tengah malam. Sampai dalam riwayat itu Pak Bu, riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi di 10 malam terakhir ia kencangkan ikat pinggangnya, lalu ia hidupkan qiyamul lail, ia hidupkan malam-malam akhir di bulan suci Ramadan. Dalam riwayat disebutkan setelah membaca suratul Fatihah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Setelah baca surah Al-Baqarah, Nabi lanjutkan dengan surah Ali Imran. Setelah baca surah Ali Imran, lalu kemudian Nabi lanjutkan dengan membaca surah An-Nisa. Sampai-sampai sahabat yang di belakang yang ikut itu, ketika surah Ali Imran selesai, berharap bahwa Nabi itu ruku. Tetapi ternyata disambung dengan surah An-Nisa. Masya Allah. Sampai Pak Bu dalam riwayat disebutkan bengkak-bengkak betisnya Nabi. Kalau kita di hari Ramadan bukan betis tak bengkak, naik di atas perut tak bengkak. Ya, semakin Ramadan semakin kencang mamana. Bagaimana mau dapat kemuliaan? Ya. Ya. Saya kira ini saja Bu. Kita bahas tentang kemuliaan. Kalau mau dilanjut subuh bisa ya, insya Allah. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua sampai di bulan suci Ramadan dan kita diistiqomahkan beribadah sampai malam takbiran insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga kita semua keluar menjadi
hamba la'allakum tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala.